Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Nastar, saya Nomi Pandiangan selaku ketua. Saya Tubagus Robi Megantara dan kami dari Departemen Matematika Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Penentuan titik lokasi isolasi pasien COVID-19 menggunakan fazi analitik hierarki proses. Berikut outline yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, kajian literatur. Ketiga, metode penelitian. Yang keempat, pembahasan. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19. Akibat dari pandemi tersebut, banyak dampak negatif yang terjadi pada bangsa ini. Salah satunya yang menyebabkan rumah sakit menjadi tempat yang berbahaya untuk para pasien selain penyakit COVID, para pengunjung, dan tenaga medis. Maka dari itu, pemerintah melakukan berbagai penanganan untuk COVID-19, tetapi masih ada keterbatasannya, yaitu dalam sumber daya manusia dan peralatan medis. Sehingga diharuskan adanya yang pertama isolasi mandiri, yang kedua membangun rumah sakit darurat, dan yang ketiga memilih tempat isolasi atau karantina sementara. Isolasi mandiri membuat pasien sulit dikontrol oleh pihak medis dan dapat membahayakan pihak keluarga. Membangun rumah sakit darurat cenderung tidak efisien dan dalam waktu dan harga. Maka dari itu, dalam penelitian ini kami menggunakan kajian analytical hierarchy process dalam pemilihan lokasi terbaik untuk dijadikan tempat isolasi sementara di Surabaya dengan pemilihan didasari oleh 4 kriteria. Berikut peta persebaran pasien COVID-19 di Indonesia. Dapat dilihat bahwa COVID-19 berpusat pada Pulau Jawa. Dari grafik harian di Indonesia dapat dilihat bahwa kasus COVID-19 di Indonesia mengalami kenaikan setiap harinya. Dan juga dapat dilihat dari grafik tren akumulasi di Indonesia, pasien dalam perawatan atau isolasi mandiri mengalami kenaikan secara eksponensial. Karena belum adanya jurnal yang membahas mengenai penelitian pemilihan lokasi terbaik untuk isolasi pasien COVID-19, maka kami merujuk paper yang membahas mengenai pemilihan lokasi pusat kesehatan darurat dan penanganan pandemi menggunakan multi kriteria decision making. Faktor kriteria yang kami pilih pada penelitian kami ada 4. Yang pertama, zonasi. Yang kedua, kepadatan penduduk. Yang ketiga, akses terhadap rumah sakit. Dan yang terakhir, akses terhadap pusat transportasi. Analytical hierarchy process adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Fuzzy analytical hierarchy process sendiri merupakan perkembangan dari analytical hierarchy process yang dapat menangani kasus ketidakpastian dalam pembuatan keputusan. Berikut adalah diagram hierarki yang kami gunakan dalam penelitian ini, di mana tujuan dari penelitian ini adalah penentuan lokasi pembangunan tempat isolasi untuk pasien COVID-19 dengan kriteria zonasi, kepadatan penduduk, akses rumah sakit, dan akses pusat transportasi. Di mana alternatif yang kami gunakan adalah lokasi A1, lokasi A2, lokasi A3, dan lokasi A4. Metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode extent analysis FAHP, di mana ini merupakan pendekatan baru untuk menangani FAHP. Pada pemakaiannya dibutuhkan adanya skala kepentingan, matriks perbandingan perpasangan, dan nilai fuzzy synthetic extent. Skala kepentingan 1 adalah untuk kriteria A sama pentingnya dengan kriteria B. Skala kepentingan 3 untuk kriteria A sedikit lebih penting dari kriteria B. Dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 3. Dan pada tabel 3 juga tersedia bilangan triangular fuzzy untuk yang didapat dari mentransformasi skala kepentingan. Selanjutnya, dalam langkah metode extent analysis, ada juga yang namanya tingkat kemungkinan, di mana tingkat kemungkinan ini diperoleh dengan persamaan 2 dan persamaan 3 yang selanjutnya akan dilanjutkan langkah berikutnya. Setelah mendapatkan tingkat kemungkinan, maka dapat dihitung vektor bobot dengan cara mensubstitusikan persamaan 4, persamaan 5, dan persamaan 7 pada persamaan 6. Lalu,
Tingkat konsistensi matriks perbandingan berpasangan dapat dihitung oleh persamaan 8 dan persamaan 9, di mana rasio konsistensi yang dapat ditoleransi tidak lebih dari 0,1. Selanjutnya dalam penghitungan uji konsistensi dibutuhkan adanya lambda max yang dapat diperoleh dari persamaan 10, di mana MIJ merupakan nilai tengah dari bilangan triangular fuzzy dari baris I dan kolom J. Berikut adalah diagram alur penentuan FAHP. Yang pertama menentukan tujuan, selanjutnya menentukan kriteria, sampai memeriksa konsistensi CR harus lebih kecil dari 0,1. Jika ya, maka akan dilanjutkan ke perhitungan selanjutnya, yaitu menghitung fuzzy synthetic extent. Dan selanjutnya menghitung tingkat kemungkinan, dan yang terakhir menghitung bobot. Informasi mengenai setiap alternatif berdasarkan kriteria diperoleh dari Google Maps dan Surabaya lawan COVID-19. Adapun penentuan kepentingan relatif kriteria yang kami gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari membaca beberapa referensi dan mewawancari relawan penanganan COVID-19. Dalam penentuan lokasi pembangunan tempat isolasi untuk pasien COVID-19, kami memilih 4 kriteria. Dari keempat kriteria tersebut, kami labeli dengan C1 untuk zonasi, C2 untuk kepadatan penduduk, C3 untuk akses terhadap rumah sakit, C4 untuk akses terhadap pusat transportasi. Dan pada tabel 5 dipaparkan matriks perbandingan berpasangan dari kriteria. Dari C1 kepada C1, C1 kepada C2, C1 kepada C3, dan seterusnya. Dengan menggunakan persamaan 10, kami memperoleh lambda max sebesar 4. Menggunakan persamaan 2, 4, 5, 6, dan 7, kami memperoleh bobot W, di mana W adalah vektor yang berisikan nilai. Nilai tersebut dapat mempengaruhi kepentingan antar kriteria. Digunakan daerah Surabaya sebagai studi kasus. Alternatif pada masalah penelitian ini adalah calon lokasi tempat isolasi yang merupakan pangkalan militer. Dari 4 pangkalan militer yang kami pilih di daerah Surabaya, kami menyebutnya A1, A2, A3, dan A4. Kami mengasumsikan bahwa keputusan dalam pembuatan matriks perbandingan berpasangan untuk alternatif bersifat pasti. Maka kami memperoleh matriks perbandingan berpasangan zonasi yang tersedia pada tabel 7. Dan matriks perbandingan berpasangan akses ke rumah sakit direpresentasikan pada tabel 8. Terakhir, dengan menjumlahkan bobot tiap alternatif yang dikalikan dengan bobot kriteria diperoleh tabel 9, di mana tabel 9 merupakan tabel skor akhir dari setiap alternatif, di mana alternatif yang memiliki skor paling besar merupakan kandidat yang dipilih. Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa fuzzy analytical hierarchy proses dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan untuk menentukan titik lokasi isolasi pasien COVID-19. Kriteria zonasi mempengaruhi pemilihan lokasi sebesar 0,6. Kepadatan penduduk dan akses pusat transportasi tidak mempengaruhi pemilihan lokasi. Dan terakhir, akses ke rumah sakit mempengaruhi pemilihan lokasi sebesar 0,4. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penelitian ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.